Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah. Ridwan adalah malaikat yang menjaga surga. Tugas utamanya adalah menyiapkan tempat dan melayani para penghuni surga. Dalam melayani penghuni surga, ia dibantu oleh para pembantunya yang jumlahnya tidak bisa terhitung banyaknya. Karena hanya Allah lah yang tahu. Para pembantu Ridwan itu terdiri dari para wildan, anak-anak kecil yang belum akil balik, dan para bidadari. Ketika terjadi hari kiamat, Allah memerintahkan kepada Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan menghiasinya dengan aneka macam perhiasan, serta menyiapkan pelayannya untuk menyambut kedatangan orang-orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuninya, sebagaimana yang diceritakan dalam suatu hadis. Pada saat terjadi kiamat, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Jibril, dekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa dan perlihatkanlah dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat." Akhirnya surga itu berada di sisi kanan aras, sedang neraka berada di sisi kiri aras, lalu dipanjangkan sirat, jembatan penyeberangan di atas neraka, mizan, timbangan, juga ditegakkan. Inilah yang dimaksud ayat tersebut yang artinya, dan di hari itu, didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 90-91. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Di manakah kekasihku Nabi Adam alaihi salam, di manakah kekasihku Ibrahim, di mana kalimatku Musa, di manakah ruhku Isa, dan di manakah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berdirilah kalian di sisi kanan mizan, timbangan." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Ridwan, bukalah seluruh pintu surga, wahai Malik, bukalah seluruh pintu neraka." Kemudian datanglah malaikat rahmat dengan membawa perhiasan, sedangkan malaikat Adzab juga datang dengan membawa belenggu dan rantai, serta pakaian dari tembaga panas. Lalu ada pemanggil, "Wahai golongan makhluk, lihatlah ke neraka, sebab pada saat ini telah ditimbang amalnya Fulan bin Fulan." Kemudian ada pemanggil lagi, "Wahai penduduk surga, kekallah kalian di dalam surga dengan tidak akan mati. Wahai penduduk neraka, kekallah kalian di dalam neraka dengan tidak akan mati." Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu, ketika segala perkara telah diputus, dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman." Quran Surah Maryam ayat 39. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, ketika hari kiamat terjadi dan dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, Allah lantas memberi wahyu kepada malaikat Ridwan yang artinya, "Wahai Ridwan, aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kuburnya, dalam keadaan lapar dan haus, maka sambutlah mereka dengan menyuguhkan makanan panggang, dan buah-buahan dari surga." Malaikat Ridwan lalu memanggil pembantunya, "Wahai Gilman, wahai Wildan." Kemudian para pelayan surga itu datang, dengan membawa nampan yang terbuat dari nur. Mereka berkumpul di dekat Ridwan. Jumlah mereka lebih banyak, dari ada hitungan tetesan air hujan, dan bintang-bintang di langit serta daun-daun pepohonan. Mereka datang, dengan membawa buah-buahan yang banyak, aneka macam makanan, minyak samin dan minuman yang lezat. Mereka menjemput ahli puasa, serta berkata, "Makanlah dan minumlah dengan nikmat apa yang pernah kamu dahulukan, dalam beberapa hari yang telah lewat." Dalam riwayat yang lain dikisahkan, tatkala penduduk surga datang ke lapangan yang luas, maka terlihat oleh mereka di lapangan itu, terdapat pohon yang beraneka macam. Di atas pohon tadi, terdapat buah-buahan yang beraneka warna. Ahli surga juga dapat melihat beberapa mata air yang dingin, yang mengalir di antara pepohonan, dan bunga-bunga yang beraneka macam, sedangkan daun-daun pohon tersebut menjuntai ke bawah. Lalu berhentilah penduduk surga di bawah teduhan pohon itu. Mereka kemudian meminum air yang dingin. Seketika itu, hilanglah di hati mereka rasa dendam. Tidak ada penipuan, tidak ada rasa dengki, tidak ada hasut, tidak ada takabur, tidak ada marah, dan tidak ada permusuhan. Semuanya telah keluar sebab minuman air tadi. Akhirnya, jadilah lahir dan batin ahli surga bersih seperti perak. Kemudian, mereka naik burak, untuk datang ke pintu surga. Mereka disambut oleh penjaga pintu surga, Ridwan, dengan taburan permata,
perak dan mutiara di kepala mereka seraya berkata, "Semoga salam sejahtera dan kebahagiaan tetap tercurahkan kepada kalian. Masuklah kalian ke surga yang abadi ini." Penduduk surga itu kemudian masuk ke dalam surga. Lalu mereka berhenti di tempatnya masing-masing. Kemudian datanglah pada mereka bidadari yang di tangannya terdapat gelas dari mutiara dan yakut yang dipenuhi dengan beraneka macam minuman. Penduduk surga lantas meminumnya dari gelas yang ada di tangan bidadari. Setelah itu, mereka bersyukur dan sibuk dengan kenikmatannya masing-masing. Adapun mengenai hilangnya rasa dengki dan dendam di hati penghuni surga, telah dijelaskan dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir, dikatakan kepada mereka, "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman." Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surah Al-Hijr ayat 45-47. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar, sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.